Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita ke mata kuliah English for Matematik, di mana saya tegaskan lagi, English for Matematik di sini yang saya ajarkan adalah sebagai bekal jikalau nanti kalian memang mengajar di kelas internasional atau bilingual ataupun sekolah-sekolah yang bertaraf internasional. Jadi bagaimana dalam pengajarannya dengan menggunakan bahasa Inggris. Jadi yang saya berikan nanti mungkin bagaimana memperkenalkan diri terlebih dahulu sebagai guru matematika, simbol-simbol di dalam matematika, teorema-teorema matematika. Nah, untuk pertemuan kedua yang karena minggu kemarin kita libur, yang kita bahas hari ini yaitu salam perkenalan terlebih dahulu jika kalian masuk di suatu kelas yang berbahasa Inggris. Nah, jadi untuk memulai suatu pembelajaran dan menjalin komunikasi yang kondusif dengan siswa atau orang lain, jadi tidak jarang kita perlu memperkenalkan diri terlebih dahulu. Jadi dalam perkenalan diri ini terdapat ungkapan-ungkapan khusus yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan yang lain. Jadi ringkasan ungkapan itu kayak greeting atau salam perkenalan. Jadi sebagai berikut. Yang pertama adalah salam perkenalan, greeting for first meeting. Jadi misalnya kalian adalah first meetingnya, kalian ketemu nih sama orang atau sama muridnya kalian, mungkin untuk netral, informal bagaimana. Nah di sini yang untuk netral mungkin kalian bisa mengucapkan how do you do. Jadi bisa dibalas atau dijawab dengan I'm very atau langsung boleh I'm pleased atau delighted to meet you, it's very nice to meet you, itu boleh. Jadi sebenarnya how do you do itu bukan hanya mengartikan bagaimana kabar kalian, bagaimana boleh ya, bisa diartikan begitu, apa yang kalian lakukan juga bisa begitu, atau basa-basi dalam pertemuan pertama. Jadi kalau misalnya informal, kalau informal juga bisa menggunakan how do you do, boleh hello, boleh hi. Atau di dalam kalian menyapa murid kalian hi saja juga sudah boleh, karena kalian posisinya di situ adalah sebagai guru. Terus reply to greetingnya, jadi boleh kalian pertemuan selanjutnya boleh menggunakan how do you do lagi, boleh nice to meet you dan everything lah ya, yang bisa untuk perkenalan di awal. Atau boleh juga bisa dengan hello, how are you gitu ya. Kan seperti itu mungkin ya sudah paham lah, cuma awal-awal begitu ya. Dan yang kedua yaitu kita identifying yourself. Jadi kalian memperkenalkan diri sendirinya dulu. Mungkin kalian mengidentifikasi siapa kalian, umur kalian, kalian mengajar apa, di mana tempat di mana tempat tinggal kalian. Jadi yang saya berikan di sini cuma salah satu contohnya saja. Misalnya hello, I am siapa? I am Lisa, I am from mana gitu ya. Jadi I am work for apa, jadi kalian mengajar tentang apa gitu. Jadi hello, let me introduce mungkin pembukaan dulu. Jadi hello, let me introduce myself, my name is Lisa misalnya. I am mathematic teacher in here and apa, pokoknya intinya kalian adalah mengidentifikasi diri kalian dulu. Langsung boleh, langsung I am juga boleh. Yang ketiga yaitu salam dan perkenalan diri di kelas, yang kita artikan di bahasa Inggrisnya adalah greeting and personal introductions in a class. Jadi salamnya misalnya pagi, good morning, kalau misalnya sore, siang, terserah, sudah pokoknya tergantung dengan jamnya kalian yang datang. Kalian boleh menggunakan audience, boleh menggunakan ladies and gentlemen, boleh menggunakan terserah, pokoknya everyone, pokoknya boleh terserah, yang penting senyamannya kalian kalau di dalam bahasa Inggris ya. Nah setelah itu boleh lagi menggunakan how do you do lagi, boleh menggunakan misalnya setelah liburan how was your holiday atau bla bla bla, pokoknya salamnya itu menghidupkan
menghidupkan kelas terlebih dahulu. Salah satunya kata-katanya adalah sebagai berikut gitu. Atau mungkin langsung, jadi we just studied about apa misalnya ya. Misalnya persamaan linier. Jadi today we would like to learn about linear equation misalnya. Terus mungkin kalian minggu kemarin ngasih PR ya, how about your homework, gimana, pokoknya intinya adalah menghidupkan percakapannya terlebih dahulu. Jangan karena kalian menggunakan bahasa Inggris, hello, assalamualaikum, we start to learn langsung. Jadi kalau langsung, ayo kita mulai belajar, gak bisa ya begitu, sama saja. Kalau misalnya kalian langsung dicas seperti itu, gimana belajarnya? Terus yang keempat, strategi dalam perkenalan diri, yaitu strategis in personal introduction adalah yang keenam. Nah, poin ada 6 ini. Saya lanjutkan ya. Jadi keenam poin ini adalah nanti merupakan salah satu penilaian kalau kalian sudah praktek. Jadi salah satunya yang saya nilai yaitu slower speaking speed dan rush. Jadi kalau misalnya kalian tetap pelan tetapi tidak terlalu cepat, tidak buru-buru, intinya sedang. Yang kedua, louder volume and project the voice. Bener nggak bener katanya kalian, grammarnya kalian, pronunciation-nya kalian, yang penting louder pokoknya ya. Intinya adalah keras, pede. Yang kedua, terus yang ketiga adalah clearer utterance of the words. Jadi misalnya karena kalian menggunakan bahasa Inggris, pengen kece, pengen bagus, dicepetkan padahal terceletot ngono intinya. Jadi saya pengennya kalau misalnya ngomong ya udah dikelirkan, dijelas, benar-benar jelas. Kalau toh memang itu salah pronunciation-nya, it's okay karena kita bukan guru bahasa Inggris, nggak apa-apa. Yang penting kalian pede, nanti lama-lama pasti bisa sendiri. And keempat adalah establish eye contact with everyone. Jadi kalian kalau misalnya ngajar karena kelasnya bahasa Inggris, kalian merasa wah aku nih matematika, pasti aku kalah nih bahasa Inggrisnya sama murid-muridku. Jadi kalian sampai takut gitu ngelihat matanya murid-muridnya yang harusnya ngajar di depan kelas dengan pede karena materi padahal sudah menguasai, tetapi karena bahasanya beda, ya kalian malah takut untuk ngelihat matanya. Tapi mata murid-muridnya. Tapi sebenarnya kalau kalian dengan pedenya terus moro-moro sok meyakinkan di depan murid itu nggak masalah gitu ya. Dan poin 5, decide and follow the setting and the culture. Stand up or sit down. Jadi seperti biasa sudah, misalnya mimiknya kalian menjelaskan mengenai apa, ya harus mengikuti seperti itu. Mau duduk, mau berdiri, nggak cuma stuck aja di situ, nggak jalan-jalan kemana-mana, cuma tutup di situ gitu ya. Jadi intinya menguasai kelas. Yang poin 6 yaitu full self and confidence. Jadi yang tadi yang saya omongin, pokoknya intinya adalah percaya diri. And poin kelima yaitu menghidupkan percakapan, sama seperti tadi yang saya omongin tadi, dimana untuk perkenalan diri di awal itu adalah salam di awal itu sebenarnya adalah untuk menghidupkan kelas. Nah yang kelima adalah menghidupkan percakapan atau encouraging conversation. Untuk menjadikan suasana percakapan lebih hidup dan berkembang, maka ada beberapa kata atau ungkapan yang bisa kalian gunakan. Jadi yang misalnya using a short response ya, to show that you are listening. Misalnya kalian itu menjelaskan mengenai mata pelajaran apa ya yang mudah, misalnya tambah misalnya ya 1 ditambah 3, 1 plus 2 equal apa gitu. Nah terus ada muridnya yang tanya, Miss, how about 2 plus 1 less than 3 misalnya begitu. Terus dia yang kamu setidaknya langsung yes,
I will to answer apa, bukan begitu langsung ya. Jadi oh yes I know I see gitu. Jadi bahasa Indonesianya itu misalnya kayak menyela apa ya, menghidupkannya itu, oh jadi kamu mau bertanya begitu, oke gitu loh, intinya gitu loh ya bahasa Indonesianya. Jadi nggak langsung brek langsung jawab, nggak langsung dijawab begini begitu gitu. Terus yang kedua adalah repeating a keyword. Jadi misalnya the meeting lasts for 2 hours. Hah? 2 hours gitu. Misalnya ada yang merespon ya, eh, kita mau bercanda nih. Kita meetingnya hari ini, apa meeting bahasa Indonesianya? Kita pertemuannya itu pada hari ini adalah 1,5 jam, tetapi kalian melebihkan setengah jam. Jadi bercandanya begitu. The meeting lasts for 2 hours. Ada yang merespon kayak menekankan gitu loh. Hah? 2 jam gitu. Nah, jadi di situ adalah sebenarnya penekanan di situ yang menghidupkan percakapan. Yang ketiga adalah asking a follow-up information question. Nah, misalnya kalian juga menanyakan itu pada muridnya kalian. Kalian menceritakan bla 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 bla, terus kalian langsung merespon anak yang ternyata mungkin gak begitu respon dengan ceritanya kalian. What happened siapa? What happened Budi? Gitu. Jadi intinya dia itu gak cuma kalian itu pada waktu di depan kelas cuma ngajar aja, ada murid yang gak merhatikan gak apa, terus kalian gak merespon gara-gara takut kata-katanya salah di dalam bahasa Inggris. Jadi salah satunya adalah menggunakan kata-kata berikut. And point 6 yaitu permohonan menyela kepada pembicara. Jadi misalnya ada yang mau menyela, kalian mau ada rapat gitu ya, atau enggak beradu pendapat gitu dengan guru-guru yang lain, tapi tetap harus menggunakan bahasa Inggris. Jadi kalian itu misalnya di dalam persoalan yang pertama itu adalah if you need the speaker to repeat something. Jadi misalnya ada di suatu meeting tetapi kalian membutuhkan untuk mengulang lagi yang speaker itu, penyaji itu. Jadi kalian boleh menggunakan pardon, boleh, atau menggunakan excuse me sir. Terus boleh kata-katanya setelah itu menggunakan begini, could you please repeat that, apa, terus would you mind repeating your question, boleh, atau boleh kamu menggunakan dengan murid yang ada menanyakan materi kepadamu, tetapi murid Anda tidak mendengar, jadi Anda sebagai guru tidak mendengar, boleh menggunakan itu, would you mind repeating your question, gitu. Terus yang kedua, if the speaker is talking too quickly, jadi terlalu cepat gitu ya, boleh kalian menyelanya dengan kata-kata I'm sorry, could you please speak a little more slowly, boleh. Terus atau muridnya kalian menanyakan dan memberi jawaban terlalu cepat, boleh dengan kata-kata yang berikut, meskipun itu formal itu malah lebih bagus. Jadi would you mind speaking more slowly, I could quiet, follow what you said. Jadi intinya adalah dia pengen pelan-pelan kata-katanya, tolong jangan buru-buru gitu ya, pokoknya tidak begitu jelas. Dan yang ketiga, if the speaker is talking too softly, jadi sorry I didn't hear what you said. Jadi misalnya dia terlalu pelan suaranya, nggak kedengaran, jadi boleh kalian menyelanya dengan kata-kata ini. Would you mind speaking a little louder? Terus yang keempat, if you do not understand to speaker, jadi misalnya kalian tidak mengerti, atau kalian sebagai guru ada muridnya kalian yang mau presentasi tetapi Anda sebagai guru pura-pura tidak mengerti, boleh Anda menggunakan penyelaan kalimat berikut. Jadi I'm sorry but I'm not sure I understand, misalnya begitu, atau sorry but I don't understand what you mean, I'm not sure I follow you, did you say that, apa yang kalian gak mengertinya. Yang terakhir adalah if you need more help. Jadi kalau kalian butuh pertolongan, kalian boleh
menggunakan penyalaan kalimat sebagai berikut. How do you pronunciation? Spell that. Will you please pronunciation? Spell that. Suruh aja satu-satu tuh kata-katanya kalau misalnya ada yang tidak mengerti. Yang ketujuh yaitu berbicara di kelas. Jadi speaking out in class. Jadi kalau misalnya kalian untuk menarik perhatian guru atau orang lain yang sedang berbicara, jadi kalian boleh mengacungkan tangan atau kalian boleh memberikan materi ini kepada murid-muridnya di peraturan kontrak mengajar kalian di awal. Jadi boleh kalau misalnya kalian mau bertanya, kalian tanda tunjuk tangan dulu. Nah, boleh itu di depan begitu. Jadi kalimat sebelum menyela atau berbicara di depan kelas boleh begini. Saying you want to speak, excuse me. Pokoknya di awal adalah harus excuse me. Nah, untuk selanjutnya yaitu may I ask a question. Terus could I make a comment, boleh. Ini merupakan contoh adalah percakapannya kalau kalian menyela di depan kelas. Nah, yang kedelapan adalah menutup percakapan. Kalau menutup percakapan, boleh kalian menggunakan conclusion atau conclusion itu kesimpulan, boleh kesimpulan dulu terus ditutup, atau boleh langsung well apa, so apa, okay, well listen apa gitu. Jadi langsung ditutup saja, nggak usah terlalu banyak cerita ke sana ke sini. Yang penting kalau memang ada conclusionnya, oke, disampaikan conclusionnya, kesimpulannya. Kalau mau ada PR, disampaikan PR-nya. Setelah itu baru ditutup. Udah. Untuk pertemuan hari ini, jadi kita hanya ke salam perkenalan terlebih dahulu di English Mathematics. Untuk selanjutnya kita ke cara apa, saya sampai lupa materinya untuk selanjutnya ya. Oh ya, percakapan lagi sepertinya untuk selanjutnya minggu depan ya. Untuk minggu ini saya tutup terlebih dahulu. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.